Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidi Fiadana Putri dari kelas 1B D3 TLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau fenomena yang ingin kita ketahui. Dalam pengertian lain, juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Apa itu struktur filsafat? Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan, epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan, seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Apa saja contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Yang pertama yaitu contoh kasus dari ontologi. Misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang, begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah seperti yang biasa ada sejak zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun atau apartemen yang dibangun bertingkat di sebidang lahan tertentu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Di tengah begitu banyak bentuk atau model-model rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah, meskipun dari segi bentuknya sudah banyak berubah. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari epistemologi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Yaitu dengan cara kita melihat di sekelilingnya, sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah. Misalnya melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolak ukur lainnya. Yang ketiga yaitu aksiologi. Apa contoh kasus aksiologi dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ingat di pembahasan awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal.
tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Demikianlah contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang disebutkan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada banyak lagi contoh kasus lainnya yang sedikit lebih kompleks dan membutuhkan kajian atau pemikiran yang lebih mendalam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa lebih mempelajarinya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.